Nah, sekarang seakan disangkut pautkan mengenai dukun itu dan mantra seakan menjadi satu kesatuan gitu. Dan konotasi atau anggapannya seperti negatif. Padahal dukun itu orang yang mempunyai keilmuan tertentu. Kalau di orang Sunda, kalau sekarang kan jika jika geus kagok Kang Isal dukun teh geus geus goreng kapanangna kan gitu. Hal yang Udah, gitunya ini baik lagi dukun beranak atau paraji. Paraji itu kan para dari campuran dua kata atau karakter, maksudnya dua kata para dan aji. Para itu sakabeh, aji itu ilmu. Jadi artinya paraji itu orang yang apal semua ilmu sebetulnya ke sana. Soalnya dukun beranak di zaman dulu tuh tahu ini asal usulnya seperti apa kan tadi diri ini dari mana gitu. Keilmuan ini seperti apa dan sebagainya. oke, Rahayu, Kang Dian. Rahayu, rahayu, rahayu. Faisal, rahayu. Oke, Rahayu juga untuk teman-teman Sobat Senandika semua. Ketemu lagi bersama kita nih di dialog santuy gitu kan. Kali ini saya dengan Kang Dian ingin membahas tentang Madilog gitu. Karya tulisan dari Tan Malaka. Nah gitu Kang. Oke, ya, Jadi saya ini ingin membahas nih Kang Dian. Kebetulan kemarin kan baca-baca tentang Tan Malaka gitu, latar belakang Tan Malaka apa dan lain-lain. Ternyata kan dari karya Tan Malaka itu yang paling mencuat tentang hmm, Madilog itu sendiri gitu kan. Ya cara berpikir lah, sudut ya, pandang berpikir. Oke nih Kang, hmm, pertama ya, mungkin ya gimana saya tuh? ingin sedikit Ya, membacakan rangkuman gitu kan yang saya temukan siap. bahwasanya Madilog ialah cara berpikir berdasarkan materialisme, dialektika, dan logika buat mencari akibat yang berdiri di atas bukti yang cukup banyaknya dan cukup eksperimen dan diperamati. Madilog sama sekali dan tepat berlawanan dengan ketimuran. Ialah segala-gala dengan mistika dan kegaiban. Dari manapun juga datangnya di timur ini. Tidak pula saya maksudkan bahwa tak ada yang gaib di dunia. Tidak sama hal sudah kita ketahui, pengetahuan tidak akan bisa habis dan tidak boleh habis. Pengetahuan baru menimbulkan persoalan baru, tetapi persoalan baru itu akan terus pula bisa diselesaikan. Tidak ada batas pengetahuan dan tidak ada pula batas-batasnya persoalan. Inilah bagian dari kehidupan manusia dan bagian dari dunia pikiran gitu kan, Kang. Terus barang siapa yang mengaku bahwa ada batas pengetahuan atas batas persoalan, maka dia akan jatuh ke lembah mistika terperangkap dogmatisme. Nah gitu Kang. Siap. Sedikit rangkuman yang saya temukan. Nah langsung aja gitu kan saya ingin berdiskusi sama Akang Ya, sendiri gitu kan. ya, eh Awalnya tentang Madilog itu sendiri Kang. siap. Nah dalam sudut pandang Tan Malaka sendiri, Madilog yang pertama materialisme gitu. Bahwa Hmm, beliau itu menolak idealisme yang menganggap ide atau roh sebagai pangkal realitas. Sebaliknya, ya. ia menekankan materialisme sebagai dasar analisis kondisi material, ekonomi, sosial, dan teknologi gitu. Nah, jika dalam pola keilmuan gitu leluhur kita itu seperti apa, Kang, tentang materialisme ini? Oke, saya juga pernah dengar-dengar mengenai Tan Malaka dan Madilognya, tapi Mm-mm. nggak terlalu memperdalam, membaca dan sebagainya mengenai Madilog tersebut. Terus dengan materialisme yang tadi atau Madilog yang tadi dibacakan, terus mengenai materialisme tadi, Mm-mm. mengenai yang saya pahami mungkin eh, materi itu kan hal yang berbentuk ya, hal yang berbentuk, eh, sesuatu yang memadat dan sebagainya, materialisme. Terus intinya
tentunya pasti terlihat oleh panca indera kita, terutama indera penglihatan dan indera peraba. Materialisme seperti Berapa? itu. Ya. Nah, kalau untuk di kita, khususnya di ajaran Sunda ya mengenai materialisme itu kan eh, bentuk yang terlihat terlihat atau fisik yang terlihat. Nah, di kalau di kita itu materi itu dipandang ya sebagai bagian dari kita. Karena kan contohnya seperti ini kan kalau di ajaran kita ada istilah papat kalimat pancar mengenai empat elemen, api, angin, air, dan tanah atau bumi. Nah kan hal-hal itu terlihat oleh panca indera. Terus orang-orang Jawa atau orang-orang Sunda memberikan konsep itu empat elemen itu adalah dasar keberadaan atau asal keberadaan dari diri ini secara fisik. Nah, pandangan materinya seperti itu. Terus yang kita ketahui kan langit itu kelihatan suwung atau kosong. Langit itu Mm. hanya diisi oleh planet-planet, bintang-bintang, dan berbagai apa ya, ya unsur-unsur materi yang ada di universe yang ada di alam ini gitu. Nah, bentuk materi yang di, dilihat dari atau sudut pandang dari Kasundaan atau dari ajaran ini, materi ya hal yang berbentuk gitu. Terus tadi kan mengenai ruhani dan sebagainya. Nah, kalau di kita ya sangat mempercayai adanya unsur ruhani atau unsur gaib, anggap unsur gaib yang ada di kita. Ya, Terus kan eh, ini bukan soal pemban membantah atau gimana-gimana. Cuman sejauh ini yang saya pahami mengenai kebudayaan Sunda itu kan keilmuannya juga sebenarnya nggak 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 jauh gitu. Karena keilmuan itu harus berdasarkan kalau orang Sunda mah nu kasaksi, karasa jeung nyata. Jadi harus yang terlihat, kasaksi, karasa yang bisa yang dirasakan kesaksi. Ya. dan yang dinyatakan gitu. Bisa dinyatakan. Nah, tadi kan kasaksi itu lebih ke materialisme, jadi yang bisa terlihat. Terus Ya, karasa itu tadi yang sifatnya ruhani tadi. Jadi eh contohnya ini biar gak kita ngawang-ngawang atau gimana ya. Tadi kan ya, ya, ada skeptis mengenai ruhani itu apakah ada atau enggak. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau orang Sunda itu menganggapnya seperti ini. Jadi kuringnya atau rohnya mempercayai adanya itu karena seperti seperti gini. Jadi kuringnya itu teh yang diberi eh kuringnya diberi parabot nyata panon yang ningali irung jangan se bibir yang ngucap. Contohnya seperti ini. Ada kejadian mungkin Kang Isal, kita mencoba berpikir ya, mencoba sama-sama berpikir. ya. Ada kejadian di Mm. mana Kang Isal mengalami fenomena ngalamun. Melamun ya, melamun. Melamun, contohnya seperti ini. Meskipun anggap anggap ketika kita berdialog seperti ini, Kang Isal seperti melihat layar atau kamera ketika kita zoom seperti ini kan. Tapi ketika Mm. pikiran ini kosong nggak ada kan yang mengamatinya nggak ada gitu. Meskipun ada penglihatan di sana. Jadi sederhananya Oh, ruh atau kuringnya itu yang menyaksikan gitu. Bukan matanya, bukan hidungnya, bukan mulutnya, tapi yang ada di dalam kita yang menyaksikan. Jadi keberadaan mengenai ruhani itu untuk pemahaman lah kurang lebihnya konsep bahasa dan sebagainya, cara pandang sederhananya seperti itu. Jadi ruhani itu yang mengamatinya, bukan mata, bukan telinga, bukan hidungnya, tapi yang mengamatinya. Ketika yang mengamatinya tidak memakai penginderaan ini, ya meskipun ada mata untuk melihat, ya close aja gitu. Kalau ngelamun kan kayak mm. kita ngeblank atau kita sedang merasakan ada di mana kan gitu kalau ngelamun kan. Itu Kang Oke, Isal oke, mengenai oke. materialisme dan mengenai kerohanian yang saya pahami sejauh ini. Itu. Nah, nah, oke, Kang, mungkin saya sedikit
potong dulu ya. Kan barusan gitu yang saya temukan dari rangkuman tadi gitu kan, bahwa Tan Malaka sendiri menegaskan beliau itu tidak memaksudkan bahwa tak ada yang gaib di dunia ini. Ya, Nah, jadi eh, yang dimaksud materialisme bahwa si Tanah Malaka tersebut itu kan menolak idealisme yang menganggap ide atau roh gitu sebagai pangkal realitas. hmm, Nah, untuk di leluhur kita sendiri, untuk merealitaskan gitu kan si roh itu tersebut itu apa termasuk yang akan tadi jelaskan? oke. Itu mungkin salah satu cara sederhana lah yang saya rasakan, yang saya alami. Jadi kalau simpelnya seperti ini kan tadi, jadi dongengnya seperti inilah. Ini bahasa yang mungkin atau mudah-mudahan bisa dicerap, dicerna ya oleh layak Oke, para pemirsa semua. Kalau di Sunda itu simpelnya kayak gini lah. Kuringnya itu kan, kuringnya itu berasal dari Gusti. Ada istilah kan sang kuring hiang. Jadi si kuringnya itu berasal dari hiang atau dari Gusti, atau ruhnya itu asalnya dari Tuhan, dari Allah. Kurang oke. lebihnya seperti itu. Nah, Nah, unsur kita, unsur diri ini, lahir dan batin berasal dari empat elemen tadi. Empat elemen tadi. oke, Terus untuk misalkan apakah yang dilontarkan oleh saya itu tuh bisa apa ya, menjelaskan atau manifestasikan mengenai ruh merealitaskan lah. tadi, Hmm, ya merealitaskan. Jadi sebetulnya ya, eh, si ruh itu anggap si kuringnya itu berkonek dengan batinnya, berkonek dengan raganya. Jadi ketika hmm. ketika dalam ada satu tubuh seperti ini, ya memang sangat sulit dijelaskan mengenai ruh itu atau roh itu seperti apa gitu. Soalnya kan itu sifatnya itu hanya bisa dirasakan oleh diri kita sendiri. Awalnya kan penyaksian, penyaksian bahwa oh ini lahir kita, oh ini batin kita atau pikiran kita, oh ini kita yang menyaksikan gitu. Tahu untuk menjelaskan yang menyaksikan ini ya harus bisa dirasakan oleh diri kita sendiri. Tapi mungkin jalannya itu bisa jadi salah satu jalannya ketika, contoh sederhananya ketika melamun. Meskipun ada batinnya, penglihatan gitu, ada lahirnya kan mata, tapi ketika si Hmm. konsentrasi atau si kuringnya tidak berapa ya, Berkoneksi ya. bermanjing, manjing, ya terkoneksi sama manjing atau terkoneksi dengan diri, ya otomatis akan melanglang atau mengalami gelap atau apapun misalkan gitu. Kalau menurut saya Paham, sih paham, itu paham. salah satu hal untuk menjelaskan bahwa eh, ada lahir, ada batin, ada kuring atau yang menyaksinya. Itu yang Menyaksi. yang fenomena yang di yang di yang sering diajarkan oleh sepuh-sepuh di tempat saya, dan yang saya rasakan seperti itu, Kang Isa. Oke, Kang. Ya semoga juga ya pemirsa gitu kan, sobat Senandika juga bisa memahami itu. Soalnya saya pribadi kan sedikit memahami karena ke-trigger bahwa ya pernah juga mengalami gitu kan Kang, lagi ngobrol katakanlah seperti ini, tapi kadang pikiran itu kemana? Ya mata itu bener lahirnya itu ngeliat ke monitor, tapi si pikiran itu entah memikirkan apa dan lain-lain seperti itulah mungkin ya. Tapi kalau Ya, saya bisa menyimpulkan nih, Kang, tidak bertolak belakang berarti sama apa yang dimaksud dengan Tan Malaka tersebut tentang materialisme gitu kan. Nah ya, itu ya. Eh, lanjut nih Kang ke poin dua ya, tentang dialektika gitu. Bahwa kan beliau ini mengadopsi dialektika Hegelian, Marxian gitu kan. Tan Malaka melihat perubahan sosial sebagai hasil pertentangan kontradiksi, tesis, antitesis sampai sintetis gitu kan. Namun ia menekankan bahwa dialektika harus dipadukan dengan logika
hmm, Hmm. untuk menghindari determinisme sempit. Perjuangan kelas dan konflik sosial adalah motor penggerak sejarah. Gitu. Hmm. Nah, balik lagi dalam sudut pandang ajar di Sunda gitu atau leluhur kita di Nusantara tentang dialektika itu gimana? Apa sebatas ya omongan kah atau bagaimana? Ya, pertama-tama kan awalnya pembahasan ini sekali lagi saya menekankan bukan untuk counter narasi atau Bukan apa, mengcounter ya, berargumen. tapi kita Ya, mencari kesamaan sudut lah. pandang mungkin ya. Sudut pandang mengenai apa yang dirasakan orang-orang Sunda gitu. Zaman dulu hingga sekarang. Nah, mengenai hal tersebut, mengenai Madilog, dialek, salah satunya dengan dialek tadi. Jadi Heeh. intinya poin yang harus digarisbawahi pada obrolan kita kali ini adalah poinnya itu mengenal diri, mengenal diri. Diri itu Oke. kan sebetulnya diri kalau orang Sunda nyebutnya diri itu bukan rohani. Diri itu istilahnya apa ya? Maksudnya diri itu bukan ruh, tapi diri itu lahir dan batinnya. Ruh yang asal dari Tuhannya bukan beda lagi itu, beda lagi konsep. Nah, kita harus mengenali dulu ini kan diri itu berawal atau berasal dari empat unsur elemen. Kita harus mengenali dulu itu. Jadi awalnya dari sana. Terus tadi mengenai dialektika, dialektika itu kan kayak dialog gitu kan. Dialog, Mm-mm. dialektika itu kayak seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya mengenai dialek. Nah, bisa Ya, aja ya. kan dialektika itu tidak hanya proses dialog seperti saya dengan Kang Isal gitu. Tidak Ya. hanya seperti itu. Tapi dengan diri kita juga. Jadi si ruhnya itu kan bisa aja berdialek eh, dengan diri ini. Kadang-kadang kan Isal suka ngobrol sendiri kan, kalau misalkan di kamar atau Ya. di WC atau di mana kan gitu suka ada lah ya. Atau perjalanan Ya, naik ya. motor gitu, proses dialektika seperti itu pasti ada. Terus kan Mm. mantik atau logika gitu yang eh, mungkin awalnya dari rasional ya, yang akal sehat seperti itu. Akal sehat ya. Awalnya kan pasti dari itu. Lagi-lagi kan konsep dari Sunda itu tidak mengajarkan sebetulnya tidak mengajarkan mistis. Tapi di sini tadi Mm. atau di pertemuan dulu kita pernah membahas tentang sinir sampir, silib siloka, sandi simbol, sasmita sunyata. Nah, orang-orang yang tidak paham mengenai keilmuan Sunda tersebut, yang tidak menggali lagi lah gitu, tidak menggali lagi keilmuan Sunda, terus mengaku dirinya sebagai orang Sunda, menganggap hal A, hal B yang belum dipahami benar-benar itu dia disebutnya kan di mistis, eh, mistikal atau apapun gitu. Nah, di Heeh. sana sebetulnya kan di ajaran Sunda itu nuka saksi, nuka sajeng nyata gitu. Tidak 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 berbicara mistis sebetulnya. Cuman Heeh. kebanyakan yang belum paham semuanya digolongkan mistis, semuanya digolongkan gaib. Tidak seperti itu. Padahal yang saya pahami saat ini. Nah, itu Kang Isal mengenai dialektika hubungannya dengan logika dan sebagainya. Jadi kita harus awalnya kan poinnya mengenal diri kita sendiri. Terus mengenal Heeh. Heeh. apa keilmuan dari Sunda itu runutan yang benar-benar harus dipelajari gitu. Terus kan di Sunda juga nggak nggak ilmu klinik sebenarnya, ilmu gatuk, tebak-tebakan atau apa, tapi mengenai membaca eh, sistem yang di alam semesta, sistem diri gitu, Alam semesta ya. mengenai iya gitu, itu kan bisa. Nah, oke Kang, ini kan ada 3 poin tuh tentang Madilogi itu kan materialisme, dialektika dan logika gitu. Mungkin tadi udah disinggung sedikit gitu kan sama Akang sendiri harus menggunakan logika ya penalaran lah katakanlah. Kita tuh harus masuk akal tidak ini apa yang dimaksud gitu kan. Cuman saya sedikit ke trigger juga pernah membaca bahwa tentang apa tentang metodologi gitu kan sindir sampir, sandi simbol, sasmita sunyata yang itu kan bahwasanya
proses untuk kita mengempiriskan suatu masalah atau suatu suatu persoalan gitu kan. Awalnya justru yang dijelaskan dari leluhur kita sendiri itu awalnya masuk akal apa tidak gitu. Tapi Ya, ketika suatu hal itu tidak masuk akal, bukan berarti bohong, bukan berarti itu tuh omong kosong saja. Cuman apa yang disembunyikan di suatu simbol itu kah atau disilipkan seperti itu kan, Kang Dian? iya, iya, iya seperti itu. Nah, 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 eh jadi kan di pernah pernah dengar-dengar kan misal juga waktu di konten kemarin juga kalau di Kesundaan itu jadi istilahnya pengetahuan itu ada yang menggunakan penalaran. Contohnya kan sebetulnya logika banget membuat eh, karya Gunung Padang itu karena Gunung Padang tidak beres dalam satu malam, satu hari gitu. Itu ya ya, proses yang sangat panjang dan sebagainya. Terus itu kan yang hal hal ilmuwan dari Sunda yang harus dipelajari secara logika gitu, atau secara kesaksian atau dengan fisik. Nah, ada poin yang ketiga dengan rasa. Jadi menggunakan rasa intuitif kita gitu. Apakah intuitif itu gaib, apakah intuitif itu mistik atau apa? Ya sebetulnya itu kan produk yang ada di dalam diri, yang ada di dalam semesta juga. Karena diri ini kan oke. sebetulnya mikrokosmos dari makro jagat besar ini. Orang Sunda nyebutnya gitu. Sunda Mhm. Itik, Sunda Ageng. Jadi tidak terpisahkan gitu. Jadi orang Sunda nyebutnya kalau kita pengen melihat alam semesta atau mengetahui alam semesta harus mengenal dirinya sendiri gitu. Jadi intinya aja di jalan Sunda juga nggak ngawang-ngawang. Kita ngebahas misalkan ngawang-ngawang Ya ya. ke dimensi alam mana gitu, ke sekat dimensi Mhm. alam mana enggak. Tapi kita harus benar-benar mengetahui layer-layer nih, lapisan-lapisan yang ada di dalam diri kita, itu baru bisa menjelaskan dan Oke sebagainya. Jadi poinnya kan tadi oke oke. ada di Sunda itu ada keilmuan yang tadi eh sinir sampir, Pancaniti itu ya. sinir ya pancanit itu. Terus bukan dikotomikan menjadi dua ya, itu kan karena lahir dan batin itu kan satu sebetulnya kan. Tapi ada yang Ya menjadi kesatuan ya, Kang. kebanyakan ya, kebanyakan kan sekarang berpikirnya itu logika, tidak berpikir mengenai rasa gitu, berpikir mengenai empati gitu, simpati, pedulian gitu kan jarang atau budi, budi pekerti Budi ya. kan jarang. Jadi Ah, poin yang pertama mengenai rasa itu kan mengenal diri gitu, mengenal mhm. diri. Kebanyakan kan sekarang hanya berpikir secara matematis gitu, secara proses kognitifnya itu matematis dan sebagainya. Jarang menggunakan tentang rasa. Terus lebih dalamnya lagi mengenai rasa sejati yang itu mungkin perlu pengalaman yang harus Pengkajian lebih dirasakan, terus ya pengajian dalam lebih ya. dalam, terus tidak 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 akan beres dalam satu season atau episode ini, Kang Isal. Ah, Tuh. ini tentang ini ya, Kang. Menurut saya kan ada yang berkaitan tentang logika itu sendiri kan, bahwasanya kan logika itu eh, sebagai alat ya, sebagai alat untuk menguji kebenaran gitu kan secara rasional, terus katakanlah menolak dogma atau tahayul gitu kan, pemikiran yang mistis dan lain-lain. Nah, itu kan berkaitan erat juga sama leluhur kita gitu yang tadi Kang Dian jelaskan bahwa ya ada intuitif gitu kan rasa. Nah, ada berkaitan tentang hasil skripsi saya dulu gini Kang. Dosen Gimana itu gimana? mengajarkan saya, dosen itu mengajarkan saya untuk pertama kali mencari judul, mencari persoalan, yaitu cari di dalam diri dulu, rasakan katanya, Hmm. intuitif. Kan saya menciptakan suatu sistem lah, katakanlah sistem di pemerintahan lokal desa gitu untuk penyaluran bantuan. Bahwa kan itu awalnya dari rasa dulu, kemanusiaan, katakan, oh Ya, ternyata kan ketika ada suatu masalah tentang rasa itu berkaitan tentang rasa, menemukan nih ketika menyalurkan bantuan menggunakan teori yang katakanlah kurang efisien gitu kan. Kan awalnya
muncul pemikiran itu tuh dari rasa gitu kan Kang. Nah itu balik lagi nih bahwa kan di leluhur kita itu ada konsep mantra nih. Mantra ya, Ya. kan tidak asing nih. Mantra, Hmm, terus doa mungkin ya. ya. Raja lah mungkin yang bisa disebutkan seperti itu. Nanti ada satu pertanyaan terakhir nih yang cukup menarik bagi saya gitu kan. Mungkin ini sedikit sensitif tentang ideologi, tentang agama, sistem kepercayaan gitu ya kan. Nah itu, sekarang saya ingin menanyakan itu nih konsep mantra di leluhur kita, apa enggak bertolak belakang gitu kan sama Madilog ini dan apa yang dijelaskan sama Kang Dian tadi gitu. Siap. Eh, Kalau mengenai mantra, apakah berpan, mempunyai pandangan Tolak yang berbeda, belakang. bertolak belakang atau mempunyai pandangan yang beda mengenai tentang Madilog ya, harus disangkut pautkan dulu Madilog itu apa kan yang tadi dibahas sedikit. Mm-mm. Meskipun itu referensinya belum mendalam gitu, Kang Isal mengenai Madilog Ya tersebut. Nah, ya. Ah. Mm-mm. eh saya nggak bisa menjawab mantra mengenai dikorelasikan apa gimana dengan Madilog atau apakah berkontradiksi dengan Madilog. Mungkin kurang bisa untuk menjawab pertanyaan seperti itu atau tidak tahu saya mengenai hal tersebut. Oke oke oke. Karena belum belum mempelajari lebih dalam mengenai Madilog. Cuman ketika mendengar mantra atau doa dan sebagainya, ketika dihubungkan dengan ajaran Sunda khususnya, mantra itu kan bahasa umumnya itu mungkin orang-orang mengenalnya dengan istilah doa, doa ya seperti itu. Oke. Ucapan-ucapan dan sebagainya, permohonan ataupun puji-pujian dan sebagainya mengenai mantra, doa dan sebagainya. Kalau di Sunda kan istilah itu dinamakan dengan Jang Jawokan, kalau nggak salah Jang Jawokan. Seperti itu. Nah, esensinya itu kan semuanya juga berawal dari rasa. Seperti Dian ingin menjelaskan rasa apapun itu, pahit atau menjelaskan ada apa gitu. Kan itu prosesnya karena kita diberikan mulut untuk berbicara. Nah, itu jadi hubungannya mantra itu sebagai alat komunikasi sebetulnya. Secara tidak langsung doa atau apapun itu yang saya pahami seperti itu, mantra dan sebagainya. Tapi intinya itu teh rasa kan awal dari rasa. Jadi kita ingin menyampaikan rasa itu dengan ucapan gitu atau mantra dan sebagainya. Nah, Oke. poinnya ya poinnya seperti itu mengenai ini. Nah, terus yang saya pahami juga dan pengen sedikit meluruskan mengenai mantra yang sering juga mungkin Kang Isal dihubung-hubungkan dengan dukun, dengan Nah ya. paranormal atau apa. Konsepnya mungkin seperti ini, lebih ke dukun sih, lebih ke dukun. Nah, sebetulnya sejauh ini yang saya amati, yang saya pahami mengenai dukun yang ada di ajaran Sunda itu sekarang ini sudah mengalami degradasi mengenai makna dukun itu tersebut. Kalau sekarang kan Oke. identiknya dukun itu anggap orang pintar dalam tanda kutip Mm-mm. yang suka membacakan berbagai mantra. Bahkan apa ya, dukun itu disebut dukun mah biasa biasa sok nyantet misalnya, sok neluh atau apa gitu. Nah, itu pandangan umum di zaman sekarang gitu, apalagi dihubungkan dengan berbagai konsep yang ada di film film horor atau apa Jelas. Iya. mengenai mengenai dukun itu kan seakannya stigma, stigma negatif gitu. Tapi sebetulnya Ah, orang Sunda tidak mempunyai pandangan seperti itu. Dukun itu kan ada bahasa kiratanya itu. Bahasa kirata yang menjelaskan dukun itu kan duduk rukun, tertib dan sebagainya. Terus dukun itu diartikan sebagai titel sebetulnya, titel gelar. Ada istilah Oh gelar. dukun beranak. Ya, dukun beranak atau paraji, dukun apa gitu kan. Ini salah satunya dukun beranak, paraji, terus dukun yang suka
Kan di kita ada yang suka mijit, yang suka bisa membenarkan atau dukun patah tulang atau apa gitu. Kan ada istilahnya seperti itu. Oke, oke. Nah, sekarang seakan disangkut pautkan mengenai dukun itu dan mantra seakan menjadi satu kesatuan gitu. Dan konotasi atau anggapannya seperti negatif. Padahal dukun itu orang yang mempunyai keilmuan tertentu. Kalau di orang Sunda, kalau sekarang kan jika jika geus kagok Kang Isal dukun teh geus geus goreng kapanangna kan gitu. Ah, ah, ah. Hal dan Udah, gitunya. ah, Ini baik lagi dukun beranak atau paraji. Paraji itu kan para dari campuran dua kata atau karakter, maksudnya dua kata para dan aji. Para itu sakabeh, aji itu ilmu. Jadi artinya paraji itu orang yang apal semua ilmu sebetulnya ke sana. Soalnya dukun beranak di zaman dulu tuh tahu ini asal usulnya seperti apa kan tadi diri ini dari mana gitu. Keilmuan ini seperti apa dan sebagainya. Nah, saya yang tadi disebutkan ingin meluruskan bahwa di Sunda itu sebetulnya dukun tidak tidak bermakna negatif. Peda sok di kampret hidung, diikat gitu kan seakan si eta ah, dukun ah, misalkan. ah, Stigma sekarang sudah negatif gitu. Padahal itu suatu kebudayaan yang luhur kalau orang Sunda melihatnya gitu. Dukun, paraji, tukang mesel gitu dan sebagainya itu ah, ah. levelnya udah tinggi gitu kalau di keilmuan Sunda. Nah, sekarang jadi dihubungkannya dukun, dukun sok neluh gitu kan nu anu Ah, bisa sok nyantet gitu kan. Stigma-stigma negatif lah dengan berbagai apa sesajen gitu. Memiliki hmm. apalah pesugihan atau apa kan gitu. Sedangkan sesajen aja kan kalau di orang Sunda kan filosofi, itu bukan untuk makhluk halus. Anggap Iya. setan, dedemit dan sebagainya enggak gitu. Nah, mengenai tadi mantra kebetulan dan dihubungkan dengan dukun yang saya pahami ya seperti itu. Pertama ini ada Oke, degradasi oke, kan oke. pengguna. Terus mengenai mantra tadi itu kan eh, istilahnya untuk menyambung rasa kita berkomunikasi dengan sama makhluk, dengan Tuhan gitu. Caranya Hmm. melalui verbal atau dengan tadi mantra tadi. Itu yang saya pahami kan.